Halo, perkenalkan, nama saya Luciana. Kali ini saya ingin berbagi cerita di vlog saya ini, pengalaman saya pada masa kehamilan saya lebih tepatnya itu, saya mau cerita, pada usia 7 bulan, bayi saya meninggal dalam kandungan. Nah, saya cerita dulu ya, saya menikah itu di bulan 10. Nah, 3 bulan itu saya kosong. Nah, akhirnya saya di bulan 1 saya tidak dapat, saya langsung ngecek pakai test pack dan ternyata positif. Sampai saya periksa pakai cek 2 kali test pack dan ternyata itu positif. Nah, untuk memastikannya lagi apakah benar ini benar hamil apa bagaimana, sejelang 3 hari saya dan suami ke bidan untuk memastikan apakah ini beneran hamil atau bagaimana. Nah, pas sampailah kita di bidan dan diperiksa USG dan ternyata benar dinyatakan bahwa saya hamil dan hamilnya memasuki jalan 2 bulan. Nah, saya senang sama suami, saya senang cerita senang. Nah, udah itu cerita sama semuanya. Nah, dikasih vitamin, terus ya udah senang, pokoknya senang lah, semuanya saya senang. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya saya periksa rajin, saya minum vitamin rajin, konsumsi makan rajin. Makan tidak rajin, tapi saya selalu muntah karena saya mual. Sampai hamil saya 7 bulan saya mual. Jadi setiap apa yang saya makan itu pasti saya mengeluarkan. Nggak tahu hamilnya itu bagaimana, tapi itu yang saya alami. Nah, setelah bulan berikutnya saya rajin kontrol, bahkan sebulan tuh saya USG 2 kali. Nah, pada saat itu mertua menyarankan jangan USG terus-terusan karena tidak baik buat perkembangan bayinya, kata gitu. Akhirnya saya sama suami memutuskan untuk USG sekali sebulan. Nah, setelah berjalan tiap bulan kami rajin USG dan ternyata bayi sehat, lengkap, semuanya bagus, sempurna. Nah, masuklah pada bulan ke-7. Pada saat itu usia kandungan masuk 7 bulan. Jadwal periksa itu sebenarnya saya periksa sama suami bulan 7 itu tanggal 4 2022. Nah, dengan senang kami pengen periksa ke sana, tapi kali ini saya tidak ingin USG, saya ingin hanya periksa seperti biasanya aja, nggak usah seperti USG. Entah kenapa saya pengennya periksa saja. Nah, pada saat di sana sampai di bidan saya langsung periksa. Nah, pada saat diperiksa bidan dinyatakan tidak ada pergerakan, tidak ada bunyi nadi, tidak ada bunyi jantung, kata gitu. Nah, bidannya menyarankan untuk USG. Nah, ketika itu langsunglah saya sama suami ya USG karena sudah panik. Nah, pada saat itu USG diperiksa sama bidannya, tidak ada pergerakan, tidak ada bunyi jantungnya, tidak ada apa-apa. Nah, saya udah panik. Nah, bidannya menyatakan bahwa janinnya bayinya sudah meninggal dalam kandungan. Saya nangis, langsung panik, saya langsung shock, nggak bisa ngomong apa-apa, saya nangis. Akhirnya bidannya menjelaskan sama suami saya apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu biasanya saya kontrol sama dokternya. Nah, kebetulan hari itu ada dokter, jadi saya bisa bidan ini. Dan akhirnya saya disuruh bidannya nyuruh langsung cepat-cepat ke rumah sakit untuk periksa lebih lanjut lagi bagaimana untuk tindakan selanjutnya, karena katanya bayi sudah meninggal dalam kandungan, itu harus segera dikeluarkan. Nah, saya nggak tahu bagaimana, terus bidannya bilang mereka tidak bisa mengasih surat rujukan karena bidan ini tidak mengerti membuat surat rujukan. Nah, karena kebetulan saya lagi panik sama suami, saya tidak peduli surat rujukan, saya langsung disuruh ke rumah sakit. Ya udah, saya pulang dulu. Setelah pulang di jalan saya menangis sampai di lampu merah juga saya menangis, sampai orang-orang sekitar saya memperhatikan. Saya tidak peduli, saya bodo amat karena saya merasa saya tidak
memikirkan apa-apa pada saat itu. Mungkin dalam pikiran mereka saya sama suami saya sedang berantem, tapi suami saya di perjalanan tetap menguatkan. Dia elus-elus saya, tangan saya ditarik, dipeluk, saya tetap nangis, tapi suami saya tidak menangis sama sekali. Sampai rumah, suami langsung naik ke atas, kunci kamar, dan suami saya nangis di kamar. Karena suami saya nggak mau menunjukkan bahwa dia menangis, dia tidak mau menunjukkan bahwa dia sedih, karena takut saya sedih. Jadi dia naik ke atas untuk menangis. Nah, setelah dia sudah lega, dia turun, dia cerita sama keluarga bahwa bayi saya meninggal dalam kandungan. Semua keluarga panik, bingung kenapa bisa begitu, padahal kan secara logikanya saya makannya teratur, bagus, vitamin susu oke semua. Udah ngomong-ngomong sama semua, ada tanya kenapa gitu, saya udah langsung diajak mertua langsung ke rumah sakit. Nah, pada saat langsunglah kita ke rumah sakit. Nah, sampailah di rumah sakit ini, saya langsung minta ke UGD. Nah, langsung ke UGD. Nah, udah tiba di UGD, udah suami saya yang ngurus surat pendaftaran karena saya ingin pakai BPJS. Nah, setelah itu ngurus-ngurus, saya udah selesai pendaftaran, terus perawatnya masih mengabaikan saya, tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada penanganan sama sekali. Nah, sampailah suami saya kesel sama perawatnya karena tidak ada penanganan. Akhirnya mereka bertanya, ini bagaimana, kenapa pasiennya diabaikan begitu. Nah, ternyata perawatnya bilang begini, maaf Pak, kalau tidak ada surat rujukan dari pihak rumah sakit tidak bakal bisa ditindak lanjut, kata gitu. Nah, suami saya kesel kan, kata gini, terus apa yang harus saya lakukan, kata gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan, katanya tunggu Pak, saya sedang diproses gitu, katanya. Oke, akhirnya kita menunggu. Prosesnya itu kurang lebih 3 atau 4 jam. Saya diabaikan begitu saja. Saya tidur di ruang di tempat tidur itu, saya diabaikan selama 3 jam atau 4 jam. Akhirnya saya kesel, saya gedek, saya langsung marah sama perawatnya. Saya marah-marah, saya bilang sama perawatnya, kenapa tidak ada penanganan? Kalaupun emang diwajibkan minta surat rujukan, kasih tahu biar suami saya ngurus ke puskesmas minta surat rujukan atau bagaimana supaya saya ditindak lanjut, saya bilang gitu. Kalian tidak tahu rasanya bagaimana, seperti saya panik, stres ketika dengar anak saya meninggal dalam kandungan. Sudah gitu saya diabaikan berjam-jam, saya bilang begitu. Saya marah-marah sama perawatnya, dan akhirnya karena semua orang pada ngeliatin saya, nah disitulah beda, perawatnya melakukan tindakan. Langsung telepon, nggak tahu saya apa diskusi mereka. Akhirnya mereka minta maaf sama keluarga dan dibilang begini sama perawatnya, nanti ya Bu, jam 4 kita USG karena dokternya ada jam 4, kata gitu. Oke, saya bilang. Mereka minta maaf, saya bilang begini, kalau ibu perawatnya tadi melakukan tindakan apa, saya langsung enak, ini kan saya diabaikan, saya bilang gitulah segala macamnya. Udah kelar lah itu, ketemulah jam 4 saya ketemu sama langsung dibawa ke ruangan dokter ini karena ini dokter khusus spesialis kandungan. Nah, saya dibawa ke situ. Nah, saya ditanya, ngobrol, akhirnya di USG. Nah, saya lupa mengatakan bahwa dari bidan itu sampai perjalanan rumah, sampai dari rumah sampai ke rumah sakit, saya berdoa semoga diagnosa bidan itu salah. Saya selalu berdoa sampai bahkan mau di USG pun sama dokter ini saya berdoa semoga USG diagnosa bidannya salah. Saya berharap begitu, saya berdoa dan ternyata benar, bayinya sudah tidak ada dan meninggal dalam kandungan. Terus suami bertanya, kenapa bisa meninggal dalam kandungan gitu kan. Ternyata dokternya bilang begini, maaf Pak, saya tidak tahu karena selama kehamilan tidak pernah periksa sama saya dan saya tidak tahu kenapa bisa meninggal dalam kandungan, kenapa bagaimana, ini Bapak bisa tanyakan sama yang periksa sebelumnya begitu. Udah gitu tuh dikasih tahu akhirnya bilang gini sama dokternya, Pak, nanti kita jadwalkan sesarnya
jam 7 waktu itu. Nah di situ disarankan tidak boleh minum dan makan apapun ya, saya disuruh puasa. Nah setelah itu saya dibalik lagi ke ruangan. Setelah udah ada ruangan, saya nunggu. Tibalah jam setengah 7, saya dibawa ke ruang operasi langsung. Nah di ruangan itu ada ruang khusus untuk ruang tunggu untuk ngantri yang bakalan yang mau di sesar siapa saja gitu. Nah di situ keluarga berdoa supaya nanti sesarnya berjalan lancar, tapi saya masih nangis dan nangis. Nah di situ juga suami tidak nangis, dia tegar, dia coba tegar supaya saya tidak makin sedih gitu. Nah sampailah di ruang itu, tiba jadwal saya sesar, saya masuk ke ruangan itu, udah ruangan itu dinginnya super dingin. Nah tapi saya udah nangis karena mungkin saya nangis terus cuacanya dingin, saya gemetaran di situ. Akhirnya ditenangkan sama dokternya, ibu tenang, ikhlas, karena ini ada ujian, nanti dibalik ini dapat lagi yang lebih baik kata dokternya gitu. Udah, setelah itu udah siap ya bu ya, kita mulai katanya. Oke mulai. Nah, anak saya disuntik, udah ada suntik, mulailah. Nah situ saya sudah tidak merasakan apa-apa, saya sudah merasa kaki saya kebas semuanya, udah kayak mati rasa, saya nggak bisa itu udah. Dan selama operasi itu kan setengah ini ketutup, setengah ini ke atas ditutup, jadi sih kita nggak bisa ngeliat ke bawah gitu karena ditutup. Nah setelah itu saya tidak merasakan apa-apa, tapi saya merasakan bahwa ditarik seperti itu. Saya merasakan, tapi saya tutup mata, tapi saya tidur. Nah selesailah sesar, saya dipindahkan ke ruangan khusus tempat orang-orang yang menunggu, tempat orang-orang yang selesai sesar. Saya di situ. Nah di situ tuh saya pingsan selama 7 jam. Nah ketika saya sadar, saya kejang-kejang karena efek dari obat tadi. Nah efeknya itu ternyata kedinginan, akhirnya kejang-kejang selama kurang lebih 2 jam. Sampai dikasih penghangat sama selimut, tetap aja masih kejang-kejang seperti itu. Nah tapi saya sambil nangis. Ketika saya sadar, saya nangis karena apa? Nangis itu karena saya itu nangis, ingat bayi saya tidak ada lagi. Saya melahirkan, saya sesar, tapi bayi saya tidak ada. Saya tambah sedih sama nangis. Nah sampai akhirnya udah setelah 7 jam saya pingsan itu, akhirnya saya sadar. Setelah itu saya dipindahkan ke ruangan. Nah dimana itu kebetulan saya dapat kelas 1. Dalam ruang itu ada cuma 2 orang termasuk saya sendiri. Nah di ruangan itu saya nggak dibolehkan ngelihat bayi saya sama keluarga, khusus keluarga saya tidak diperbolehkan ngelihat bayi saya karena mereka takut saya tambah sedih, tambah drop. Nah saya di ruangan itu sama kakak ipar, karena kebetulan suami sibuk ngurus surat kematian dari rumah sakit, ngurus data segala macamnya. Kebetulan juga nyari pemakaman itu suami saya sendiri, semua ngurus semua itu suami saya sendiri. Jadi selama saya di rumah sakit itu suami tidak melihat. Saya makin terpuruk, saya tambah sedih karena saya merasa saya lahiran ini, saya merasakan sesar, ini bayi yang pertama dan kami tunggu-tunggu, ternyata jalannya beda. Nah akhirnya pada saat itu saya di sebelah saya itu ada habis melahirkan juga, sama barengan sama saya sesar, satu kamar. Nah saya sedih karena saya masih merasakan masih belum percaya dan nggak percaya bayi saya sudah meninggal, terus saya disesar. Dan saya satu sakit, tapi saya tidak merasakan
itu sakit saya rasakan, tapi saya bagaimana ngomongnya, saya merasa kayak mati rasa, saya kayak mati rasa, tidak ada merasakan sakit sama sekali. Nah, suami tidak ada, hanya kakak ipar di rumah lagi ngurus pemakaman, semua ngurus pemakaman. Saya sedih, nangis, tidak minum, tidak makan selama 1 hari itu. Saya tidak makan, hanya dibantu oleh teh manis, itu pun dikeluarin lagi, dia mintain. Nah, saya sedih. Nah, kebetulan di pagi harinya jadwalnya itu sebelah saya itu bayinya datang menyusui. Nah, pas saat bayinya datang itu kan saya mendengar suara tangisan bayinya. Di situ saya nangis, itu benar-benar nesak buat saya nangis dan saya nangis karena saya merasakan saya sedih, saya sesar, saya sedih, lahir sakit, sesar. Terus saya mendengar suara tangisan bayi tersebut, saya sedih karena saya bilang gini sama kakak ipar, sedih banget nih. Uci merasakan sakit saat lahiran ini, tapi mikir gini loh, walaupun sakit ada bayi dalam sebelah saya masih bisa kuat. Nah, kebetulan itu bayinya sudah nggak ada dan saya merasakan sakitnya lagi, itu luar biasa banget. Tambah lagi saya dengar tangisan dari si bayi tersebut, itu membuat saya tambah sakit sekali. Itu sakitnya minta ampun, sampai saya, ibu yang di sebelah itu nyamperin saya, dan ibu itu bilang tenang, sampai dikatakan begini, ibu mau gendong bayi saya, digituin untuk menghibur saya. Tapi saya tidak mau karena saya sedih, saya tidak jawab, saya nangis. Akhirnya ibunya balik lagi ke tempat tidurnya menyusui si bayi tersebut, tapi saya tetap menangis. Saya merasa kesal kenapa ini terjadi dalam hidup saya gitu loh. Kenapa harus saya merasakannya. Saya kesal, saya nangis aja, nggak tahu mau ngomong apa. Saya nangis, saya menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih cobaan ini adalah kebahagiaan pertama dalam rumah tangga saya, tapi Tuhan kasih cobaan yang luar biasa. Saya menyalahkan Tuhan. Saya nangis. Suami saya masih ngurus pemakaman. Nah, pada sedihnya lagi tuh, saat pemakaman saya tidak bisa ikut karena masih belum bisa berjalan, belum bisa bergerak. Nah, pada saat itu dokter menyarankan harus bergerak, miring kanan, miring kiri, terus duduk. Sebelah saya itu kan mengeluh kesakitan untuk miring-miring. Kan dokter menyarankan untuk perlahan-perlahan miring kanan, miring kiri itu. Nah, karena saya emang lagi sedih, gimana ya, saya sedih, jadi saya pada saat miring kanan miring kiri itu saya tidak merasakan sakit sama sekali, sampai saya pun mencoba duduk itu tidak merasakan sakit, karena lebih sakit rasa hati saya ketimbang rasa sakit itu. Saya nggak bisa merasakan sakitnya. Saya yang bayangin suami saya di sana lagi ngurus pemakaman, lagi mau memakamkan anak saya, sementara saya tidak bisa lihat. Itu sedih, sampai saya sedih sekali, sampai rasa sakit miring kanan miring kiri sampai duduk itu pun saya tidak merasakan. Terus katanya untuk dicoba lagi setelah udah selesai saya miring kanan miring kiri duduk itu berhasil,
disarankan kan itu diputusin kateternya. Kan selama itu saya pakai kateter terus diputus, terus dikatakan bahwa harus pipis buang air kecil ke kamar mandi. Itu diwajibkan supaya nggak tahu lah, pokoknya diwajibkan. Nah di situ sebelah saya itu pas mau turun itu merasakan sakit sampai dia menangis, sampai dia berhenti, dia merasakan kesakitan. Saya pikir wah sakit banget nih, sampai saya pribadi takut untuk mau turun untuk mau pipis. Tapi saya karena udah kebelet pipis, saya kakek turun, dan ternyata saya tidak merasakan sakit sama sekali, karena mungkin saya masih merasakan drop dalam diri saya nggak merasakan sakit sama sekali. Nah sampai setelah itu udah selesai tuh. Malamnya contoh nih, saya dioperasi jam 7 malam. Nah jam 7 malamnya besoknya saya disuruh pulang. Nah karena saya sudah bisa, yang tadi saya bilang miring kanan miring kiri, duduk sama pipis kamar mandi. Nah saya disarankan pulang. Akhirnya saya pulang, saya tanya kan, sebelum pulang saya tanya sama dokternya kenapa bayinya meninggal dalam kandungan, tapi dokter tidak mau menjelaskan karena kata nanti saya belum siap. Nah sampai saat ini saya mau tanya lagi ke dokter itu, suami saya mau tanya ke dokternya, nanti saya untuk katanya kan periksa lagi. Saya periksa setelah seminggu, saya periksa ke sana. Nah pada saat itu emang saya ingin nanya kenapa bayinya meninggal, tapi saya lupa nanyanya, akhirnya saya cuma diperiksa apakah bekas sesarnya baik-baik aja, dan ternyata besok bekas sesarnya udah baik, udah sembuh, udah sembuh, udah semua udah sehat. Nah saya pulang lagi. Nah dokternya mengatakan apakah sebelumnya dokter tuh nanya apakah selama kehamilan itu tidak merasakan pergerakan janin, kata gitu. Tapi saya merasakan pergerakan janin ini, saya merasakan pergerakannya tiap hari, saya merasakan pergerakannya terus, saya kencang tiap hari, kencang, karena itu seperti biasanya. Seperti biasa seperti itu, saya pikir ya sehat-sehat saja dong. Nah ternyata itu kata dokter gini, Bu, besok kalau tidak ada pergerakan dari si janinnya, satu hari tidak ada pergerakan, ibu langsung periksa karena itu wajib, takutnya mempengaruhi gitu. Nah karena kebetulan saya dulu itu saya minim bagian begitu, saya tidak tahu apa-apa, ya udah saya tidak ngerti. Pokoknya itu saya kasih saran buat teman-teman yang ada di nonton video saya ini, nanti teman-teman merasakan pergerakan bayinya, dan jika tidak ada merasakan pergerakan dari si bayi, langsung cepat-cepat langsung ke periksa, karena itu wajib ya Bu ya teman-teman. Kalau tidak merasakan gerakan sedikit pun, langsung buru-buru periksa ya teman-teman, karena itu penting untuk menghindari kejadian seperti saya. Saya berdoa buat teman-teman yang sedang hamil, semoga lancar-lancar sampai proses kelahirannya, persalinan, semoga sehat-sehat, lancar semuanya. Begitu juga dengan saya berdoa semoga secepatnya saya diberikan momongan lagi. Satu lagi, dokter menyarankan itu untuk hamil lagi itu 1 tahun 8 bulan karena saya sesar. Tapi saya percaya Tuhan punya hadiah, Tuhan punya rencana lebih indah dari semua ini. Jadi kami berharap sekeluarga mendapatkan yang terbaik lagi. Ya itu untuk kisah saya, untuk semuanya, ibu-ibu semuanya harus sehat, minum vitamin, makan yang banyak,
dan jangan lupa minum susu, minum air putih yang banyak. Oke, saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Kita sehat semua. Salam untuk semuanya. Dah.